Sebenernya gue gak tahu sih video ini mau dibawa kemana, kayak hubungan aja. Gue pengen ngomong banget tentang hal ini karena dari kemarin it's been on my mind and it's been bothering me. Dan mungkin gue cerita kayak gini juga cukup TMI atau too much information, tapi I don't know, mungkin video kayak gini bisa bantu beberapa kalian yang baru lulus juga dan sedang kebingungan untuk menentukan pilihan hidup. I hope this video helps. Untuk kalian yang belum tahu, dulu gue itu ngambil ilmu hukum di Universitas Indonesia dan lebih spesifik lagi ngambil program pengkhususan hukum internasional privat. Gue itu lulus 5,5 tahun. Bayangkan kayak di ISQ gitu kan, 5,5 tahun. And I know that mungkin dari kalian ada yang lebih, mungkin ada dari kalian yang kuliahnya 8 tahun. Is that possible? The hardest part for me, kenapa nggak lulus-lulus waktu itu tuh karena, aduh kenapa ngomongnya jadi medok gitu ya. Ini tuh what happens if I try to speak Indonesian, tiba-tiba suka medok gitu. I don't know why. Ya, kenapa waktu itu nggak lulus-lulus itu karena ketinggalan banget pas skripsi. Padahal semua mata kuliah itu udah selesai, bener-bener bahkan kelebihan banget SKS-nya. Tapi skripsinya sendiri 1,5 tahun, Mbak. Lama juga ya. Emang gue akuin itu pas masa-masa ya per-YouTuber inilah. Tahun kemarin kan gue cukup aktif di YouTube, dan juga selain itu di band gue sendiri. Buat kalian yang belum tahu, gue punya band loh. Dengerin dong please. My band is called Reality Club and it's been doing amazing. And kita kemarin udah bikin showcase sendiri dan udah ada beberapa video juga, video clip yang kalian bisa tonton. Okay, enough of the promo. Tapi intinya, I had a lot going on in my life. Ditambah lagi selain itu, gue mau ngambil peminatan yang cukup sulit. Waktu itu cuma ada sekitar kayak 8 atau berapa orang lah dalam seangkatan gue yang ngambil peminatan itu. But I know that's not an excuse, emang gue lelet aja ngerjainnya. Tapi ya akhirnya bulan kemarin lulus juga. Hidup setelah lulus, talking about things you don't normally talk about. Waktu itu pas gue masih kuliah, gue ngeliat teman-teman gue udah lulus. Gue ingat banget waktu itu ke salah satu mall di Jakarta, dan gue lagi makan siang atau ngapain ya waktu itu, pokoknya lagi ke mall itu. Sementara pas naik eskalator, temen gue lagi turun dari eskalator itu rapih, pakai baju kantoran. Ternyata dia lagi lunch break juga dari kantornya. Wow, nih orang udah kerja, sementara gue ke mall untuk makan siang doang, leha-leha. Pada saat itu gue cukup sedih karena gue merasa mereka udah lebih advanced, I don't know, lebih advanced in life. Terus kakak gue ngomong, "Teh, you shouldn't be sad," karena bayangin aja, walaupun they look professional and stuff, mereka kerja kantoran, sementara you're out here living your dreams, making money out of YouTube, and you can have lunch while wearing normal attire. Sementara mereka enggak, which is true, itu bener juga. Tapi waktu itu gue cuma ngerasanya kayak, aduh, ini gue belum lulus, sementara mereka udah kerja dan kayak gitulah pokoknya. Setelah dipikir-pikir emang bener sih apa kata kakak gue. Hanya karena orang itu kerja secara konvensional di kantor, make jas, make heels, make apalah, bukan berarti mereka lebih advance daripada kamu, dan bukan berarti mereka lebih bahagia hidupnya daripada kamu. Wow, gila banget sih gimana hidup orang tuh bener-bener bisa beda banget walaupun mulainya sama. Walaupun kita mulai hari pertama masuk kuliah makan di kantin bareng, tapi ujung-ujungnya ya orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. And I never knew that
jalan hidup gue sekarang adalah sebagai YouTuber, sebagai vokalis di band. Dan ya sebenarnya gue senang ngelakuin hal-hal itu. Tapi setelah gue jalanin hal itu, jadi pas masa-masa gue skripsian tuh kan masa-masa band gue jalan, masa-masa YouTube gue jalan. Gue ikut collab sama beberapa brand, gue ikut collab sama beberapa YouTuber. Ada beberapa project yang udah gue lakuin. Jadi selama 1,5 tahun itu gue udah ngelakuin itu. Dan mungkin sekarang karena akhirnya gue udah lulus, gue lagi merasa kan ada yang kekosongan. Bukan kekosongan kayak pekerjaan ya, karena sebenarnya pekerjaan ada. Dengerin ya, jangan sombong. Tapi kekosongan secara emosional. Walaupun gue ngelakuin hal-hal yang gue suka banget, masih ada hal yang hampa dalam hidup ini. Karena gue ngerasa gue udah ngerasain enak-enaknya, gue udah ngerasain hahaha hura-hura. Tapi kayak ada sisi lain dimana kayak, oh masa segini doang sih, terus buat apa gue kuliah 5,5 tahun. Nggak gitu banget sih sebenarnya, tapi kayak gitulah. Pertama, apakah gue S2? Kedua, apakah gue kerja? Ketiga, apakah gue ikut sirkus dan keliling dunia? Dan akhirnya gue milih yang kedua. Karena apa? Karena gue emang belum pernah punya work experience di bidang hukum itu kayak gimana. Jadi ini rada kayak breaking news gitu sih. Tapi April ini gue akan mulai kerja, literally kerja kantoran, balik lagi ke laptop. Awal impian gue pas masih kuliah, sebelum per-YouTubean ini menggelegar, cita-cita gue emang dari awal itu lulus dan masuk law firm. Habis itu mungkin lanjutin S2 dan who knows what I'll be doing for the rest of my life. Kayaknya gue bikin video ini karena menurut gue lucu aja gitu. Lucu, gue lulus telat, gue udah ngelakuin ini semua, terus ujung-ujungnya gue balik lagi ke cita-cita gue yang awal. Gue itu akan masuk ke salah satu law firm impian gue. Jadi ya gue gak merasa sia-sia udah ngelewatin 5,5 tahun itu. Dan gak sia-sia juga gue udah terjun ke dunia entertainment. Karena kalau gue gak terjun ke dunia entertainment, mungkin gue juga gak akan dapet tawaran kerja itu. So it's just so weird how everything, semua hal tuh kembali lagi ke full circle. Itu inti dari video ini. Whatever it is that you're doing, do it because you love it. Oh my gosh, I'm getting sentimental. Oh my gosh, I'm gonna cry. My point is, oh my gosh, it's so... my point is, I took a chance, I took a risk. Gue emang gak ngikutin apa yang seharusnya gue ngikutin sebagai mahasiswa pada waktu itu. Gue gak lulus tepat waktu, tapi ujung-ujungnya semua tuh balik lagi. Kayak God is so great. Oh my Allah, okay. I did what I love. I went through with my YouTube, I went through with my band, and it all went full circle because now I get a chance to work in my dream law firm, and it's amazing, and I'm so excited. And this video wasn't supposed to be sentimental, maaf ya. Yaudah, inti dari video ini adalah jangan takut dalam hidup itu. Dulu gue pikir semua orang yang di atas umur 22, gue kira dulu semua orang tua knows what they're doing. Tapi ternyata enggak, kita semua itu cuma manusia yang benar-benar bingung. It's okay to be bingung. It's okay untuk melakukan hal yang lo suka tanpa alasan apapun, nggak apa-apa. Menurut gue gitu sih, karena nanti you will always figure out your life, and life somehow figures itself out for you, if that makes sense. Tapi mungkin satu hal, kalau lo pengen sesuatu, lo harus ngelakuin itu. Lo gak boleh males-males, gak boleh kejar mimpi itu. Kalian harus ngelakuin sesuatu, kalian gak boleh males-malesan, kalian gak boleh banyak alasan. That rhymes. And yeah, I wish you good luck.
Semoga sukses ya. Aduh, gue itu nggak oily ya. Ini tuh pakai highlighter, bukan oily. Gue nggak oily, kayak keringetan aja sih. Hatiku bimbang